Hai guys, ketemu lagi sama aku di channelku Himana Channel. Nah, kali ini aku ingin berbagi tips untuk membuat cheesecake. Nah, buat kalian yang gak punya oven nih, jangan khawatir karena aku bakal bikin di rice cooker ya atau suihangki. Yuk, kita langsung lihat apa aja sih bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat cheesecake di rice cooker ini. Nah, yang pertama ada telur ya, aku menggunakan 3 butir telur. Nah, selanjutnya ada tepung all purpose sebanyak 40 gram. Kalian bisa menggunakan takaran yang ada di rice cooker ya. Nah, bahan selanjutnya adalah gula pasir sebanyak 80 gram. Bahan selanjutnya adalah plain yogurt sebanyak 150 gram. Oke, untuk bahan selanjutnya adalah susu. Nah, untuk susunya sendiri, kalian bebas ya menggunakan susu sapi, susu kedelai, ataupun susu almond ya. Nah, untuk aku sendiri, aku menggunakan susu sapi sebanyak 200 ml. Karena menurutku susu sapi itu rasanya jauh lebih gurih dibanding susu kedelai ataupun susu almond. Nah, untuk bahan selanjutnya ada butter dan juga cream cheese ya. Untuk butternya sesuai selera, sedangkan untuk cream cheese-nya sebanyak 250 gram. Nah, untuk cara membuatnya, pertama masukkan kuning telur, lalu disusul dengan gula pasir. Nah, selanjutnya kita masukkan susunya. Lalu tinggal kita aduk deh, sampai mencampur semuanya. Nah, untuk butter dan cream cheese-nya sendiri, kita masukkan dulu ke dalam densirenji ya, selama 2 menit. Agar teksturnya menjadi lebih lembut dan mudah diaduk ketika dicampurkan ke dalam adonan telur yang sudah kita buat tadi. Nah, ini adalah adonan cream cheese dan butter yang sudah dimasukkan ke dalam densirenji selama 2 menit. Lalu adonan cream cheese dan butternya kita masukkan ke dalam adonan telur itu ya. Lalu kita aduk sampai menjadi menyatu. Nah, karena butuh waktu agak lama, jadi butuh kesabaran yang lebih ya. But trust the process because nanti lama-lama juga cairannya akan menyatu dengan baik. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan plain yogurt sebanyak 150 gram. Selanjutnya kita masukkan tepung, lalu aduk adonan dengan perlahan. Nah, ini pun sama ya, butuh proses yang agak lumayan lama karena tepungnya agak sedikit bandel dan susah untuk menyatu dengan adonan-adonan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Nah, setelah menyatu, adonan akan terlihat seperti ini ya. Karena aku nggak punya mixer dan whisker aku juga lagi rusak, jadi aku semuanya menggunakan garpu ya. Selanjutnya kita masukkan adonan putih telur yang sudah diaduk sebelumnya sampai berbusa. Prosesnya nggak aku liatin karena lumayan lama ya, jadi langsung aja oke? Biar cepat. Nah, selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah selesai ke dalam lempengan rice cooker yang sudah dilapisi butter terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat ya, volumenya lumayan banyak. Ini karena aku sambil pegang kamera juga jadi agak susah untuk ngebersihin si adonannya dari mangkoknya. Tapi nanti di akhir akan aku bersihkan lagi pakai sendok supaya masuk semuanya dan gak ada adonan yang terbuang. Nah, akhirnya kita udah sampai di proses terakhir ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rice cookernya dan kita setting, tunggu deh. Akhirnya setelah nunggu 70 menit, akhirnya matang juga guys. Yuk kita lihat kira-kira the moment of truth. Bentuknya kayak gimana ya? Bantet gak ya? Bismillah kita buka. Oh, ternyata jadi guys dan gak bantet. Nah, alhamdulillah nih cheesecake-nya udah mateng dan gak gagal. Nah, terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video ini dan sampai ketemu nanti. Ja, mata ne. Bye bye. Arigatou gozaimasu.